di buku sekolah? Temukan pemahaman mendalam dengan solusi buku sekolah. Belajar dengan caramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Afif Aldiansyah dari kelas RPL 2. Ya, mau bertanya apa? Izin mewawancarai ya, tentang aplikasi Brandly. Ya, Apakah Anda pernah menggunakan aplikasi Brandly? ya pernah. Menurut Anda, apakah aplikasi Brandly bermanfaat bagi para pelajar? Menurut saya bermanfaat sih, karena dapat membantu pelajaran yang tidak bisa ditemukan di buku pelajaran gitu. Bagaimana pendapat Anda tentang aplikasi Brandly? Bagus sih buat membantu pembelajaran gitu. Apakah aplikasi Brandly membantu Anda dalam mencari jawaban? Ya, membantu. Apakah Anda merasa lebih baik dengan menggunakan aplikasi ini? Ya. Gideon ingin mewawancarai. Saya William Dolphy Jenama dari kelas 10 RPL 1. Bagaimana pendapatmu tentang aplikasi Brandly? Menurut pendapat saya, Brandly sangat bermanfaat bagi pelajar-pelajar yang ada di Indonesia. Menurutmu apakah Brandly bisa digunakan oleh pelajar? Ia bisa untuk mencari informasi-informasi yang ada di online maupun offline. Menurutmu apakah Brandly itu bermanfaat? Ia bermanfaat karena dapat mencari informasi atau jawaban dari soal-soal yang diberikan oleh orang ataupun guru. Menurutmu apa dampak positif aplikasi Brandly? Dampak positifnya, pelajar gampang atau dapat mudah mencari informasi atau jawaban yang diberikan oleh orang atau guru. Menurutmu apa dampak negatif aplikasi Brandly? Dampak negatif yang menurut saya sih, pelajar-pelajar malas untuk berpikir secara logika sendiri karena terlalu sering menggunakan Brandly. Jadi malas gitu. Makasih banget waktunya Bang ya. Oke. Selamat siang, Kak. Siang. Perkenalkan, saya Noval Afif dari LPL 2. Ya, perkenalkan, nama saya Marvelino Rafaelino Putra dari 11 RPL 2. Saya izin mewawancarai ya, Kak. Ya. Apakah Kakak pernah menggunakan aplikasi Brandly? Ya, saya pernah menggunakan aplikasi Brandly. Menurut Kakak, apakah aplikasi Brandly bermanfaat bagi para pelajar? Menurut saya sendiri itu sangat bermanfaat bagi pelajar ya, terutama jika ingin mencari rumus-rumus yang jika tidak dipelajari di sekolah ataupun tidak diajarkan oleh guru gitu. Ya. Bagaimana pendapat Kakak tentang aplikasi Brandly? Pendapat saya mengenai aplikasi Brandly, aplikasi tersebut sangat bagus sih, sangat bagus sekali, bisa membantu pelajar-pelajar yang kesulitan gitu kalau misalnya mengerjakan tugas. Apakah aplikasi ini membantu dalam mencari jawaban, Kak? Ya, tentu. Apakah Kakak merasa lebih baik setelah menggunakan Brandly? Untuk merasa lebih baik, bisa iya bisa tidak. Kalau misalnya cuman buat nyari jawabannya aja tapi nggak tahu caranya gitu ya, tidak untuk dipelajari, saya rasa tidak. Kalau misalnya dipelajari rumusnya juga, saya rasa iya. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri, izin mewawancarai. Saya bernama Sela Novena Putri dari 12 RPL 1. Bagaimana pendapatmu tentang aplikasi Brandly? Dengan adanya aplikasi Brandly ini, saya sangat terbantu sebagai pelajar untuk mencari jawabannya untuk lebih mudah lewat online. Menurutmu apakah Brandly bisa dipakai oleh pelajar? Bisa untuk kalangan pelajar saat ini untuk mempermudah untuk mencari jawaban. Menurutmu apakah Brandly itu bermanfaat? Bermanfaat sekali jika misalnya mencari jawaban di buku tidak ada, bisa searching lewat handphone, lewat aplikasi Brandly. Menurutmu apakah dampak positif aplikasi Brandly? Dampak positifnya, Brandly sangat membantu sekali untuk pelajar mencari jawaban agar lebih mudah. Ya, Kak, sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Abdillah. Saya kelas 10 RPL 2 dari sekolah SMKN 2 Kota Bekasi. Hari ini saya akan mewawancarai ibu saya tentang dampak aplikasi Brandly terhadap siswa SMKN 2 Kota Bekasi. Pertanyaan pertama,
Apakah Ibu mengetahui aplikasi Brainly? Pernah dengar sih, pernah dengar sepintas tentang Brainly itu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimanakah pendapat Ibu tentang aplikasi Brainly? Bagus sih, wawasan anak-anak jadi lebih luas, soal-soal yang nggak tahu jadi tahu dengan mencari di Brainly itu, aplikasi itu. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Apakah menurut Ibu Brainly memberikan dampak kepada siswa? Iya, dapat tergantung cara anaknya menggunakan aplikasi itu. Bisa juga untuk menambah wawasan, pasti berdampak positif itu. Kita lanjutkan ke pertanyaan keempat. Dampak apa sajakah yang ditimbulkan oleh Brainly terhadap siswa? Cepat untuk mencari informasi, terus mendorong untuk belajar mandiri, sama kayak fleksibel gitu waktu belajarnya gitu. Jadi nggak harus di jam-jam. Jadi jam kapan aja tuh bisa belajar gitu. Benar-benar fleksibel waktunya. Kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir. Bagaimanakah cara mencegah agar siswa tidak menggunakan aplikasi Brainly dengan cara yang salah? Harus ada kerjasama antara orang tua sama siswa, guru sama siswa. Jadi harus sama-sama memantau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Abdillah. Saya kelas 10 RPL 2 dari SMKN 2 Kota Bekasi. Hari ini saya akan mewawancarai ayah saya. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah ayah mengetahui tentang aplikasi Brainly? Waktu ayah sekolah sih belum ada itu aplikasi itu, tapi sekarang ayah tahu kalau aplikasi Brainly itu sarana belajar anak sekolah lewat internet. Jadi belajar online lah. Nah, itu yang ayah tahu, aplikasi Brainly itu ya seperti itu. Jadi tatap mukanya lewat HP atau lewat komputer. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Bagaimana pendapat ayah tentang aplikasi Brainly? Aplikasi Brainly itu buat siswa ya sangat bermanfaat. Kenapa? Karena sarana belajarnya anak sekolah itu jadi nggak cuma offline di sekolah, tatap langsung sama guru, tapi juga bisa dilanjutkan di rumah itu belajar secara online. Jadi misalnya si siswa itu kurang jelas atau kurang paham ketika dijelaskan di sekolah, nah di rumah bisa dilanjutkan lagi belajar di Brainly lewat online. Di situ kan bisa bertanya secara terbuka dan jawabannya juga bisa didapat secara mudah dan terjamin lah, bisa dibilang terjamin kebenarannya. Selanjutnya kita akan menanyakan pertanyaan ketiga. Apakah aplikasi Brainly memberikan dampak kepada siswa? Tentu dampaknya itu sangat positif ya, karena siswa mudah mendapat jawaban dari permasalahan yang dia tidak tahu. Nah, kalau siswa itu sering mendapatkan jawaban dari semua yang dia tidak tahu, itu si anak biasanya lebih bersemangat dalam belajar, nggak putus asa gitu. Jadi dampaknya sangat positif buat siswa itu. Kita akan menanyakan pertanyaan keempat. Dampak apa saja yang diberikan Brainly kepada siswa? Dampak positifnya tentu banyak. Yang pertama, siswa aksesnya untuk mendapat informasi atau jawaban dalam ketidaktahuannya itu cepat dia dapat. Yang kedua, siswa juga belajar secara mandiri. Jadi terserah dia mau belajar kapan,
mau di mana saja bisa. Yang ketiga, tentu anak itu dampaknya bisa lebih bersemangat di dalam belajar kalau dia mudah mendapatkan solusinya. Itu sebagian dari dampak positifnya. Dampak negatifnya tentu ada, tapi nggak banyak kalau menurut Ayah sih. Dampak negatifnya itu ya apa namanya, tidak ada interaksi langsung dengan guru. Jadi apa namanya, komunikasi secara langsung itu tidak terjadi. Saya kira itu aja sih dampak negatif. Dan dampak negatif belajar online seperti ini atau kurang komunikasi tatap langsung itu di online, tapi kan dia bisa diatasi ketika dia sekolah. Belajar offline di sekolah ya dia bertatap langsung juga dengan guru. Jadi dampak negatifnya tidak parah kalau menurut Ayah. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan terakhir. Bagaimanakah cara untuk mencegah agar siswa tidak menggunakan aplikasi Brainly dengan cara yang salah? Siswa itu menggunakan Brainly itu memang bisa salah itu kalau dia misalnya dapat tugas dari sekolah, kemudian dia mencari jawaban di Brainly, terus dia dapat jawabannya langsung dijiplak gitu. Nah, itu kurang bagus, karena yang diharapkan itu kan sebenarnya siswa itu paham dan mengerti persoalan. Jadi seharusnya siswa itu menggunakan Brainly itu tidak hanya mencari jawaban, tapi dia harus paham maksudnya apa dan apa namanya, dia harus paham permasalahannya, sehingga jawaban yang ada di Brainly itu dia tidak hanya mencontek gitu. Nah, cara mengatasi keadaan seperti ini ya, saya kira ya orang tua yang harus kontrol gitu, harus kontrol terhadap tugas-tugas anaknya di sekolah. Sekali-sekali mungkin ditanya sama orang tua apakah dia benar-benar paham atau lebih banyak nyonteknya di Brainly gitu. Saya kira itu.